واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت أن أعتكف في هذا المسجد سنة لله تعالى. Alhamdulillah, kita sama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 27 Jumadil Akhir yang mana beberapa hari lagi kita menyambut datangnya daripada bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalamnya adalah sebuah pertemuan antara orang yang dicinta kepada orang yang dicintainya, kepada orang yang dicintai, orang yang mencinta kepada orang yang dicintainya. Di antaranya sudah disebutkan bahwasanya dalam sebuah kitab, antara langit dan bumi mereka saling membanggakan diri antara satu sama lain. Dikarenakan kata bumi, aku lebih mulia daripada engkau wahai langit, karena di dalam dirimu ada segala keindahan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tumbuhan, tanaman, pegunungan dan lain sebagainya. Kemudian kata langit, lebih mulia aku wahai bumi, dikarenakan aku dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan, bintang dan matahari. Kemudian bumi pun menjawab lagi, lebih mulia aku dikarenakan aku dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Ka'bah yang setiap hari dikelilingi oleh umat manusia. Kemudian kata langit, lebih mulia aku wahai bumi, dikarenakan aku dihiasi dengan Baitul Ma'mur. Bukan manusia yang mengelilingi, bahkan lebih mulia daripada manusia ialah para malaikat. Kemudian bumi pun menjawab lagi, lebih mulia aku wahai langit, dikarenakan setiap harinya diperjalankan Nabi Muhammad SAW di permukaan bumi. Maka pada akhirnya langit pun merasa tidak sama dimuliakan seperti mana bumi yang diperjalankan setiap hari baginda Nabi. Kemudian langit pun meminta kepada Allah bahwa agar dijadikan dirinya pun juga menjadi mulia, agar dinaikkan Nabi Muhammad naik ke atas langit. Maka pada akhirnya doa itu pun dikabulkan oleh Allah, sehingga Nabi Muhammad dinaikkan naik ke atas langit. Ialah kejadian Mi'raj, naiknya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang kejadian ini di luar daripada nalar manusia, di luar daripada logika manusia. Tapi bagi orang yang mempercayainya, seperti mana Sayyidina Abu Bakar, akan diberikan gelar As-Siddiq karena saking membenarkannya dengan apa yang terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata Sayyidina Abu Bakar, wahai Muhammad, seandainya ada lagi kejadian yang lebih dahsyat daripada ini, bahwa engkau menceritakan engkau naik di atas langit, kemudian engkau lagi berjalan sampai bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang tidak bertempat, yang laisa kamitslihi syai'un, yang tidak bisa diperumpamakan dengan sesuatu apapun, maka tetap kata Sayyidina Abu Bakar, aku akan percaya. Maka dari situlah Sayyidina Abu Bakar diberi gelar dengan As-Siddiq, orang yang sangat mempercayai dengan apa yang terjadi pada diri baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maka seperti demikian para sahabat dahulu diperlihatkan dengan mukjizat Nabi, maka kita sekarang diperlihatkan dengan karamat-karamat wali. Mungkin Anda masih bersisa mukjizat Nabi sampai sekarang. Ada di antaranya mukjizat Nabi yang paling besar adalah Al-Quran. Kemudian kita pun juga apabila mempercayai dengan apa yang didatangkan kepada wali berupa karamat, maka sama dengan juga seperti mana Sayyidina Abu Bakar yang diberi gelar As-Siddiq, orang yang mempercayai dengan apa yang terjadi pada diri Nabi. Kita pun seperti juga diberikan As-Siddiq, orang yang mempercayai apa yang terjadi pada diri wali-wali. Dikatakan membenarkan pada kejadian mereka yang Allah Ta'ala jadikan kepada diri mereka, itu akan diberikan kepada kita wilayah sughra, wilayah kewalian yang kecil,
Jadi kita percaya dengan karamat wali akan diberikan wilayah kewalian yang kecil, yang apabila kita berdoa melalui perantara wali yang kita yakini bahwasanya beliau adalah wali, maka akan dikabulkan doa dan permintaan kita melalui perantara mereka. Bahkan lagi ini sudah mendekati daripada haulnya abah guru kita sekumpul Martapura. Beliau sangat banyak mempunyai karamat, bahkan karamatnya pun tidak terhingga. Masing-masing muridnya, masing-masing pecintanya merasakan bagaimana karamatnya. Bahkan ada beberapa hari yang telah lalu dari Cirebon datang ke Kalimantan Selatan, ke Martapura untuk menghadiri haul abah guru kita dengan menggunakan sepeda. Pakai sepeda, jadi bulan November pertengahan, kemudian bulan Desember akhir baru sampai ke Martapura dengan menggunakan sepeda. Nah, jadi luar biasa, sampai-sampai lagi ada juga yang menggunakan kendaraan dan lain sebagainya. Viral karena kerinduan dan kecintaan mereka kepada wali yang ada di daerah kita. Punya anak viral dulu silahkan, mulai Taluk Tiram sampai ke Martapura bersepatu roda, sepatu roda, punya kursi roda, ada jangan ini bersepatu roda, orang Tuhan lah, viral. Intinya bukan mencari keviralannya, tapi mencari keberkahan daripada wali yang kita datangi dari penjuru kota ke sini. Maka itulah bukti kecintaan yang nanti menjadi saksi di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu juga kita mengatakan mereka yang datang dengan berbagai cara seperti demikian, pengen viral atau riya, minta puji dengan manusia. Tidak bisa juga kita mengatakan seperti demikian, karena hati manusia siapa yang tahu, melainkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga yang mengatakan bahwasanya jangan diwajar membebani diri. Ya, boleh juga seperti itu. Artinya membebani diri, menyakiti diri sampai-sampai datang dari daerah yang jauh, imma Kaltim, imma Kalteng, imma Kalbar, datang ke Kalsel, berjalan kaki. Maka ini pun termasuk juga daripada menyengsarakan diri. Artinya ada perlu juga diajarkan. Ngajar guru di Martapura kan, selama masih ada kendaraan di sini, selama masih ada mobil, seandainya masih ada kendaraan tumpangan ataupun apa, memudahkan untuk kita ke sana, maka pakailah. Maka itu akan menjadi saksi kita nanti di akhirat, bukti kecintaan kita kepada wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau ditanya apabila haulnya, dilihat dari pengumuman yang telah lalu bahwasanya tanggalnya kan belum makan lagi. Pokoknya haulnya itu pasti terjadi, dan haulnya itu pada malam lain, melainkan hanya malam Senin saja. Dan pulang dilihati malam Senin mana nang paling parah lawan 5 Rajab. Dilihati malam Senin mana nang parah lawan 5 Rajab. Makanya perlu juga kita Rajab bertahun-tahun, nabilah haulan, lihati kalender Hijriyah. Munya tanggal itu parah benar lawan 5 Rajab, maka itu berarti kemungkinan besar haulannya. Tapi ada juga beberapa versi yang mengatakan bahwasanya 2 kali jelah haulannya. Bisa juga seperti itu. Artinya munya kada tahu orang di tanggal yang parah lawan 5 Rajab tadi, kemudian renang tahunya, lalu minggu yang akan datang hanya ulang tahun, mungkin minggu yang kedua dilaksanakan lagi. Intinya, apabila kehaulannya, yang penting apa bekas daripada kita menghadir haul. Ialah bekasnya mutabaah, mengikuti dengan orang yang dihauli. Banyak orang-orang yang cuma menghadiri haul tapi tidak mendapatkan keberkahan dan intisari daripada itu haul. Jadi bagaimana beliau beribadah, bagaimana beliau bermurah, bagaimana hubungan beliau kepada Allah dan kepada hambanya Allah, kemudian bagaimana hubungan beliau dengan Rasulullah, sehingga semua penjuru mementak kepada Sidin. Makanya dikatakan Sidin kan,
Imma aku meninggal sih hanya tahu pun kami siapa aku. Nah berarti ini adalah orang yang dimuliakan oleh Allah dengan berkat dekatnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu semua hendaklah kita mengikutinya. Ini hasil daripada mahabbah. Ini hasil daripada kita cinta. Dan kita ke situ kemari kepada orang bahwasanya kita cinta kepada beliau. Buahnya apa? Ialah mahabbah. Mahabbah apa buahnya cinta tadi? Ialah mutabaah, mengikut kepada yang dihaudi, yaitu abah guru kita sekumpul martabat. Nah percaya kita dengan karamat beliau, maka akan diberikan gelar as-siddiq. Kada sama kalau as-siddiqnya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kan sahabat Nabi. As-siddiqnya kita akan diberikan pengabulan doa dengan berkat perantara wali yang kita yakini bahwasanya beliau adalah benar-benar wali. Makanya kan bukan wali itu sebelum mereka diangkat menjadi wali itu mereka direkomendasikan oleh Sayyidina Abu Bakar bahwasanya jangan diangkat menjadi wali. Dan nantinya ketika mereka dikumpulkan di suatu perkumpulan itu pemimpinnya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Banyak orang mahabbah guru kita. Nah, kalau kita lihat dia dulu jutaan manusia terkumpul dalam satu tempat. Ini luar biasa magnetnya yang sangat nampak. Bahkan dikatakan oleh Imam Sumpul Jarzidin ada dua perkumpulan yang banyak luar biasa di dunia. Yang pertama perkumpulan di Padang Arafah, yang kedua perkumpulan haul abah guru kita. Meskipun kita pun tidak menyamakan dengan itu semua, tapi inilah perkumpulan yang mana kedua-duanya adalah syiar daripada syiarnya Allah. Ada juga mengatakan ini wapanya menyamakan Padang Arafah. Arafah syiarnya Allah, haul abah guru waliullah itu pun syiarnya Allah juga. Jadi kita disuruh akan menampakkan dan memeriahkan daripada syiarnya Allah. Nah seperti itu juga Isra Mi'raj syiarnya Allah, bahaulan syiarnya Allah juga. Kedua-duanya baiknya ibarat ada orang mengiringakan, meimbayakan, kada apa juga karena kedua-duanya sama-sama syiar Allah. Bukan menyamakan bahwasanya si wali tadi sahabat Rasulullah, karena menyamakan jauh kedudukannya beda dengan kedudukan tingginya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita mendapatkan keberkahan daripada abah guru kita, keberkahan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya di antara karamah abah guru kita yang tertera dalam kitab Manaqib yang disusun oleh Abu Daudi atau Guru Irsyad Yen, yang mana beliau menyusun daripada Qamus Kitab Sabilal Muhtadin. Ya kan kitab Sabilal Muhtadin ini bahasa orang Bahari. Jadi orang banyak ada mengetahui arti bahasanya itu. Jadi ada yang mentafsirkan, ada yang mengolah kamusnya. Ialah Guru Irsyad Yen. Dia punya hendak menukar kamus daripada kitab Sabilal Muhtadin karangan Datuk Kalampayan, maka cari di toko kitab di Banjarmasin maupun di Martapura ada Qamus Sabilal Muhtadin susunan Guru Irsyad Yen. Nah Guru Irsyad Yen ini menyusun Manaqib abah guru kita. Bahkan sempurna susunan itu waktu abah guru kita masih hidup. Dan ketika abah guru ulang tahun, hari ulang tahun itu kan berselamatan hari kelahiran, maka dibacakan oleh Guru Irsyad Yen di hadapan abah guru kita. Yang mana abah guru kita waktu itu masih hidup. Di antaranya karamah abah guru kita pernah yang dialami oleh Guru Irsyad Yen di sini belajar di keraton. Kemudian abah guru ini berkisah tentang buah rambutan. Kemudian beliau pun tangan ke belakang, kemudian mengacungkan tangan ke depan. Ternyata di tangan beliau terlihat sebiji buah rambutan yang masih bergetah. Padahal belum musimnya. Berkisah aja timbul ada di tangan rambutannya. Nah ini salah satu karamah yang dapat dilihat oleh murid-muridnya. Di antaranya lagi ketika haul Datuk Kalampayan. Kemudian besok hari ini haulan
ternyata panitia menelpon ya baru nambah isuk, sedangkan nih banjir ada kawan bisa. Kemudian dari guru kawannya isuk kan kali ini sini. Sekalinya malam itu sudah terlihat begamatan sampai esok harinya kawan bahaulan dan rombongan abang guru pun berataan kawan datang. Nah ini apa yang diucapkan oleh wali itu adalah doa yang dikabulkan. Makanya kita ketika bertemu dengan wali yang doanya dikabulkan, banyak-banyak minta doa, minta berkahan daripadanya. Dan seandainya kita bertamuan lawan wali yang tahu tentang keadaan, maka banyak-banyak beristighfar sebelum bertamuan lawannya. Beristighfar supaya aib-aib kita kalau terbuka di hadapan mereka. Tapi ada dua separuh manusia yang hendak kayak pacarannya terbuka aib-aibnya supaya kawa memperbaikinya. Nah, seperti itu. Kemudian lagi daripada itu, karamah guru kita pernah Guru Muhammad bin Nuwang. Guru Muhammad bin Nuwang ini kuitannya guru Ansari El Karim, penyusun buku 100 karamah abah guru. Itu mengatakan bahwasanya cucu sidin tetanggu jarum pentong lalu kepada abah guru. Sebelum kepada abah guru pada karena dokter punya anak mengeluarkannya harus dibedah, dioperasi, kemudian datang minta bantuan abah guru, kemudian diminum makan, sekalinya jarumnya tak keluar selamanan dan keadaan dioperasi dengan berkat abah guru kita. Yang paling besar karamahnya ialah istiqomah. Itu paling besar karamah sudah. Daripada karamah-karamah wanita, yang paling besar karamahnya adalah istiqomah. Istiqomahnya beliau dalam beramal ibadah, sehingga setiap malam Senin sampai sekarang maulidan, maulid al-habsyi, setiap malam Jumat hingga sampai sekarang keberdahan, dan kita pun pernah mengambil ijazah burdah ini. Dikatakan bahwasanya bagus dan dianjurkan benar bagi yang sudah ada ijazah mengamalkannya setiap malam Jumat ataupun hari Jumat. Nah berarti abah guru kita seperti demikian. Beliau pun mengambil ijazah dianjurkan untuk membaca burdah setiap malam Jumat. Adapun Dalailul Khairat itu dibaca ibadah untung sembahyang subuh Jumat. Kenapa jadi malam Jumat? Lawan subuh Jumat bina banyak benar bersalawat karena ini anjuran oleh Nabi kita Muhammad. Perbanyaklah bersalawat pada hari Jumat. Mudah-mudahan kita berdua mengikutinya dan kawan mengamalkannya. Amin. Kemudian dikatakan jenabah guru bahwasanya hendaklah kita itu imbah mengaji mengamalkan apa yang dikaji. Kaji gawi, peribahasa sidin itu kaji gawi, artinya imbah dikaji digawi. Kemudian lagi hendaklah kata beliau kita itu menghormati kepada para ulama. Artinya menyenangkan-apa hendaklah berpadah dan minta saran kepada para ulama. Jangan sampai kita memusuhi kepada mereka. Apakah lagi ulamanya itu adalah zuriat Nabi kita Muhammad SAW. Nah ini nampak pada dalam diri abah guru kita lah. Artinya kadang di guru-guru yang lain abah guru itu lawan zuriat Nabi luar biasa. Sampai-sampai lawan zuriat Nabi nang alim makin luar biasa. Nang ada alim pun juga sedikit menghormatinya. Tak karena bukan kita nang awam ini, nang alim-alimnya aja kita perlu bukti, yang alim-alimnya aja nang kita cintai. Sekali nang ada alim-alimnya, nang kita kayak biasa aja, kayak orang awam juga, karena kita hormati, karena kita hargai daripada zuriat Muhammad SAW. Maunya sini itu sama berataan, nang alim kadang-kadang mulia berataan kenapa? Karena di dalam diri mereka ada darah daging Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lagi bahwasanya hendaklah selalu menyangka baik kepada manusia. Husnuzan min alamati husnul khatimah. Orang yang sangka baik
maka alamat orang itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Banyak lagi daripada pesan-pesan abah guru kita. Yang intinya itu nasabah kalian sore Ahad dibagi linknya di mana-mana sudah di YouTube, buka kajian Senin. Nah, kemungkinan ada diulang hari itu aja disetel. Nah, dibuka. Nah, ini ilmu nak ulun rasakan daripada abah guru itu akan berlaku sampai hari kiamat. Jadi dulu waktu di Darussalam Martapura itu menyesaban kalian sore Minggu datang pas kumpul bawa kitab 42 pendamping. Bahkan halamannya itu bertarus. Jadi minggu ini di sini dulu kena, selanjutnya pulang sampai habis kitab. Nang mana, nang apa beliau sampaikan itu berlaku sampai hari kiamat. Nah, makanya disetel terus tak. Nah, guru itulah saking kasatnya teman bahari bahwasanya ilmu yang beliau sampaikan itu diteliti beliau bujur, bahkan dikasetakan beliau bujur kayaknya di sini kan putar pulang, bahkan bermanfaatnya sampai akan datang. Makanya ada bahari tukang kumpulkan kaset-kaset, mulai kaset radio itu sampai kaset CD. Nah dikhususkan CD aja yang mengumpulkan. Nah jadi dikumpulkan, disetel ulang-ulang, Mbah Sidin wafat dan ilmunya tetap bermanfaat. Yang mudah kita masih kawal berguru dan diakui oleh beliau sebagai murid. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita melanjutkan pengajian yang telah lalu, hadis yang ke-36 dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, bahwasanya beliau berkata, sudah disebutkan Sayyidina Ali ini menantunya Rasulullah bin Abi Thalib pamannya Rasulullah. Jadi Sayyidina Ali ini bukan hanya menantu saja, bahkan sepupunya Rasulullah. Jadi Abi Thalib adalah pamannya Rasulullah, dia anak Ali, berarti sepupunya Rasulullah SAW. Jadi sepupu dijadikan minantu. Ini luar biasanya Nabi kita Muhammad SAW. Punya guru saman mulia tak yang dihauli bulan Jumadil Akhir ini. Malam Ahad tadi yang banyak benar ribuan orang datang ke haulannya. Sidin itu kawan oleh Guru Salman Jalil. Guru Salman Jalil Baisil anak Babinian melihat kawan umur 60 belum sing kawinan, lalu dikawinkan lawan anak Guru Salman Jalil. Makanya sini kan diberi gelar Guru Salman Bujang bahari karena belum kawin, pada akhirnya dikawinkan lawan anak kawan, yaitu anak Guru Salman Jalil. Jadi bertiga tadi selumpul itu makam abah guru, Guru Salman Jalil, dan Guru Salman Mulia. Nah, mana dikatakan sebelum abah guru kita diangkat menjadi wali, terlebih dulu ialah Maling Nasidin sendiri yang diangkat menjadi wali, yaitu Guru Salman Mulia. Guru Salman Mulia menyerahkan kepada abah guru kita sekumpul Martapura. Yang mana Guru Salman Mulia ini banyak banget diambil keberkahan oleh murid-murid bahari, sehingga jadi perguruan ulun saking banyaknya orang mengambil berkah lawan Sidin, padanya murid-muridnya menghadang di muka longkang Sidin, bapak minta ludahiyatan lawan Sidin. Nah, luar biasa orang bahari lah mengambil berkah sampai tak situ. Kenapa jadi sampai minta ludah itu? Karena mulut mereka itu selalu berzikir, mulut mereka itu selalu bersolawat, mulut mereka itu selalu baca Quran, mengambil keberkahan. Mudahan juga seorang anak seorang juga seperti demikian. Gitu. Tetap awalan orang bahari minta ludahi dan lain sebagainya. Orang wahini kada tapi terlihat lagi seperti demikian. Kobokan tuan guru gin bahari tidak ditekan orang. Nah ini orang bahari. Sampai-sampai ada guru yang terkenal di Banjarmasin sini. Itu sahabat kalian gurunya basuh tangan di kobokan, Sidin aja yang tahu, Sidin langsung meminumnya. Jadi ilmu yang disampaikan itu banyaknya ilmu laduni karena keberkahan daripada gurunya. Luar biasa. Gurunya wali, jadi beruntung banget kita sejaman ataupun sedaerah dengan wali Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi guru zaman mulia ini baisian murid nah padahkan juga sebelumnya rasanya di Alalak Berangas, yaitu Habib Salmin Al-Balbais yang makamnya itu selalu tinggi juga, nam kayak Habib Basiri, bertinggi semuanya, dan dimasyhurkan haulannya oleh guru kita Guru Zuhdi, itu Habib Salmin. Lalu waktu Guru Salim mengasuh Darussalam, lalu Habib Salmin tadi diganti namanya menjadi Salimin, lalu jadilah nama Sayyidin Habib Salimin Al-Balbais. Jadi pernah Guru Zaman Mulia ini memberikan saran kepada Habib Salmin ketika hendak berumrah dan Nabi Pepin ke Madinah bertamuan lawan orang nangkaina ciri-cirinya, kemudian pulang sudah didoakan Guru Zaman Mulia ke Madinah ini kan hendak berumrah ke Mekah selanjutnya sekalinya bertamuan lawan nang disebutkan oleh Guru Zaman Mulia. Nang perawakannya nangka ini, orangnya nangka ini, ciri-cirinya nangka ini, Sidin adalah penunggu makam Rasulullah. Kemudian saya itu tamu di sana, tapi tetamunya ini nang melihat Habib Salmin aja, nang lain kan melihat. Kemudian disampaikan kepada Guru Zaman Mulia mendatangkan dari sana bahwa saya guru bertamu lawan apa nanti akan sekala. Ketahuilah dan Guru Zaman Mulia itu adalah Syekh Salman Al-Madani. Nah padahal kan sejaman sudah meninggal Syekh Salman, tapi ngarannya wali ini kan kada meninggal begitu saja. Mereka meninggal cuman berpindah alam aja dari alam yang nyata menuju alam yang tersembunyi. Lalu bertamu di situ. Lalu pas ulun hendak membaca manaqib Syekh Salman di majelis Sungai Anda itu Alif Tilok, lalu hendak mengiau guru yang lain supaya Sidin nang baca manaqibnya bingung lalu ini siapa dulu nih. Lalu sekalinya dimimpi supaya nang membacanya itu adalah anak daripada Habib Salmin, yaitu Habib Anis. Ul pada kadang Sidin kawak aja mungkin baca manaqib sekalinya kawak kesabaran kosong jadwal Sidin. Waktu Sidin baca manaqib ya pakai sahnya bahwasanya Abah ujar Sidin pernah ketemuan lawan Syekh Salman dengan berkat Guru Zaman Mulia, karena Abah murid kesayangan daripada Guru Zaman Mulia. Untuk malah wan wali-wali itu nyaman ketemuan dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bertemu secara jasmani karena mereka kada sejaman, mereka bertemu secara rohani. Murid Guru Zaman banyak di Kalayan, banyak di antaranya lagi di Handil Malang tuh ada dua Guru Marzuki. Punya di Kalayan tuh Guru Abdul Ghalib. Nah itu jadi ada muridnya Guru Zaman Mulia. Dan pernah orang Guru Zaman Mulia ini ke rumah Haji Lulun. Jadi Haji Lulun Guru Zaman itu ahalak Sidin ketujuh bandar menyamakan oleh anak-anak. Jadi sebelum boleh dia punya pemalang ke rumah Guru Galib itu hendak beli kamar tabula pasti sebelum boleh itu memberi duit jasa kekanakan. Nah kita pun bahari kalau kayak kedua orang tua kita bahari ketujuh barang bari kalau kekanakan. Yang kata dua bahari ada orang tua yang menyemangati sampai berjamaah hilangkan di musola di masjid saban minggu memberi. Nah lawan waktu kekanakan. Lalu pada akhirnya banyak kekanakan yang semangat untuk melanggar musola di masjid karena diunjai walaupun dengan duit, menyenangkan dengan kekanakan. Bahkan ujar ulama ada kaitan sebuah pintu surga yang dikhususkan dasar orang yang ketujuh menghimu makan kekanakan. Nah jadi di Hadramaut itu ada dua seorang wali di rumah Sidin itu sudah bersiap dah coklat, gulaan, mainan. Jadi maunya ada kekanakan diberi Sidin, coklat diberi Sidin, gulaan diberi Sidin, mainan. Dengan berkat Sidin ketujuh dihimunya kan kekanakan akhirnya diangkat Allah Taala menjadi wali. Kebanyakan kita menyakiti lawan kekanakan, padahal kekanakan itu adalah wali bagaikan kertas putih yang kada ada nodanya sama sekali. Karena mereka belum balik.
belum tegawi namarannya dosa. Orang nang himuakan kehanakan sama dengan himuakan wali. Makanya kita menyebelang adalah ke rumah di sana ke rumah sepupu. Nang ada bisa anak rasa rawan hati bulik begitu saja, pasti rasa hendak memberi sesuatu barang apa yang mau dibalik duit ribuan berapa juga artinya ada patut jual masih menggunakan duit ratusan ribuan puluhan apa yang kalau kita berikan kepada mereka. Ini guru zaman mulia akhlaknya luar biasa. Ketika ada murid nang hendak menggani isin bahuma jangan sedih. Walaupun ikam mengambil berkah dua, kuitan ikam menyuruh ke martapura ini bukan bahuma, tapi untuk menuntut ilmu agama. Makanya banyak daripada murid-murid beliau bukan hanya menjadi orang alim, bahkan menjadi wali Allah Ta'ala. Di antaranya wali cantung, abah guru kita, dan guru-guru yang lainnya. Ketika datang dari Mekah, orang banyak menyambut nih. Alim besar dikira orang waktu itu. Katanya, bahari punya sekolah keluar negeri itu alim besar, bang kulitnya. Lalu berselamatan diminta oleh muitan sendiri berdoa selamat sekalinya kena hafal berbuku baca doa selamat. Lalu jadi muitan sendiri umma menyekolah anak di luar ada bisa doa selamat, padahal sekalinya sini menyembunyikan juga. Jakanya ada guru musim koti lawan guru Salman Jalil memadahkan kealiman guru Salman Mulia ulang tahunnya imbah dipadahkan pada akhirnya banyak pengetahuan. Pada akhirnya banyak juga nambah guru kepada guru Salman Mulia. Jadi guru kami bahari punya guru Salman Mulia itu nah baca kitab ada paham, anak paham makan pada paham keluar sendiri pada kelas baca Fatihah hadiahkan pada perguruan sendiri guru saya pulang Turki pulang Turki dapat pahaman ada dan menghadiahkan akhirnya kalau sini menjelaskan. Ini luar biasanya guru Salman Mulia hubungan beliau kepada gurunya masih ada meskipun gurunya sudah meninggal dunia. Nah kayak itu juga kita sebagai pecinta wali-wali nih, walaupun kita ini cuman berguru pakai itu aja umpamanya lah atau kan sobat ilmu juga, tapi olah hubungan walaupun mereka sudah kereda dengan menghadiahkan Fatihah, dengan menghadiahkan bacaan Al-Quran, dengan menghadiahkan pahala sedekah yang dihadiahkan kepada mereka, maka itu akan mengontak karena orang yang berhadiah-hadiah itu maka akan terjalin hubungan rasa cinta dari kita dan cinta daripada mereka. Lalu apa-apa aja nanti keganjaran dalam hati ataupun urusan hidup kita, maka mereka akan datang memberikan isyarat kepada kita. Imma dalam dunia nyata, wa imma dalam mimpinya kita. Yang abah guru nih, nang bongkar kubah nih, nang merenovasi kubah, itu kada lain dasar isyarat abah guru kita. Kemudian pulangnya direhab, ada pindah kada cucuknya, diisyaratkan pulang kepada anak-anak sini diubah dibongkar pula sampai selesai pindah. Ada yang mengatakan sudah selesai, tapi kenapa belum dibuka? Menghadap isyarat bang belum lagi dia, nah jadi belum lagi dibuka. Ini hebatnya dua anak sini itu sangat mengontak benar lawan abah guru kita. Makanya apa saja berupa pengumuman pemberitahuan yang dikeluarkan oleh bukan pihak sana itu berasal daripada isyarat abah guru kita. Kada luput daripada isyarat, sebenarnya isyarat. Nah jadi kita kena omong apa aja yang dikeluarkan oleh mereka, karena ada selebaran haratan haulan ada selebaran itu sebenarnya isyarat. Nah ini luar biasa. Makanya mereka itu mengatakan apa aja, mengatur apa aja, ada mau salah. Kenapa? Isyaratnya ada. Nang salat malam Senin ya. Jangan sampai ada babinian karena diusahakan dasar latihan, ada selebarannya. Itu sebenarnya isyarat. Dasar bujur mulai bahari, mulai malam Senin itu udah babinian, latihan beratahan. Nah ini luar biasa. Haulan kan sebenarnya isyarat beratahan. Jadi kita ada awak mahwal karena beratahan ada isyarat daripada kulitannya seorang. Haul apabila ada awak, kenapa haul kayak ini? Karena dipanahkan tanggalnya ada awalnya. Sebenarnya dasar isyarat daripada kuitan sidin dua.
Kemudian dari Sayyidina Ali, beliau pernah mendengar daripada sabda Nabi kita yang Muhammad SAW. Inna fatihatal kitab wa ayatal kursi wa ayataini min Ali Imran syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikatu wal muqamil qisti la ilaha illa wal azizul hakim. Sampai habis. Wa tukhrijul maita minal hayyi wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Dibaca itu, maka tidak membaca seseorang daripada hamba Allah akan baca yang telah disebutkan Fatihah, ayat kursi dan syahidallah sampai bighairi hisab, maka kan dibacanya betul sembahyang melainkan ini fadilat membaca lah, ja'altul jannah maswah, aku jadikan dia Allah surga sebagai tempat kediamannya. Nah jadi ini amalan punya kita amalkan, mudah-mudahan diselamatkan. Biasanya maghrib atau subuh Fatihah kitab, Al-Fatihah kitab itu maksudnya Al-Fatihah, ayat kursi dan 2 ayat dari surah Al-Imran, syahidallahu annahu la ilaha illa sampai bighairi hisab, maka akan dijadikan tempat kediamannya adalah surga. Wa illa nazartu ilaihi kullu yaumin sab'ina nadhrah wa illa qaritu lahu kullu yaumin sab'ina hajah. Atau dengan berkat ingin membaca ini Fatihah, ayat kursi dan syahidallah, akan dipandang setiap hari itu 70 pandangan dari Allah dan akan dikabulkan hajat 70 hajat dari Allah. Adnaha, yang paling rendah hajat yang diberikan oleh Allah, al-maghfirah, ialah ampunan. Nah ini. Wa illa a'adtuhu min kulli adwin wa illa nasartuhu. Dan akan dihindarkan daripada orang yang memusuhinya, daripada sesuatu yang dibencinya, daripada sesuatu yang bakal menyakitkannya, dan apabila ada orang memusuhinya akan ditolongi berkat amalkan Fatihah, ayat kursi dan syahidallah sampai bighairi hisab, ibah tuntung sembahyang. Mudah-mudahan kita amalkan. Kemudian lagi ada fadilat orang yang ketujuh membaca apapun yang kalau dibacanya. Jadi kisah dalam kitab ini, orang ini membaca bismillah ya setiap kali ingat apa-apa. Jadi waktu inya datang masuk ke dalam rumah, membuka lawang rumah, membaca bismillah. Sekalinya rumahnya itu dasar sarangnya syaitan, sarangnya hantu. Tapi ketika orang ini masuk ke dalam rumahnya, baca bismillah, semua syaitan berlarian, bukahan merata dengan berkat ketika masuk ke dalam rumah mengucapkan bismillah. Kemudian ketika dihidangkan makanan di hadapannya pun datang pulang syaitan nih, baru mungkin diperlihatkanlah orangnya bijiannya datang sekalinya hendak makan juga. Tapi ketika orang ini hendak makan, ini baca bismillah, akhirnya buka pulang syaitan berlarian dengan berkat mengucap bismillah. Makanya hendak makan itu paling dari bismillahirrahmanirrahim, ada ingat di pertengahan bismillah wa awalahu wa akhiruhu. Bismillah di awalnya dan di akhirnya, artinya ada ingat ketika kita hendak mengucapkan bismillah. Jadi harus ada yang dibaca dalam setiap harinya kita. Jangan sampai berlalunya waktu dan berlalunya masa kita kadang membaca apa-apa. Makanya di 2024 ini kita itu harus mengisi target apa ke depannya kita. Targetnya kita, yang pertama kayak apa caranya selalu berbuat baik kepada orang. Gawi dalam keseharian kita berbuat baik kepada orang. Paling rendah berbuat baik kepada orang ialah mendoakan kebaikan kepada orang. Yang mana doa kebaikan kita kepada orang lain itu kembali kepada kita juga. Melihat orang susah, mudahan ya sungguh. Lihat orang kali mencari, mudahan jangan mencari. Melihat orang macam-macam doakan terus kembalinya kepada kita. Melihat orang makin garingan,
mudahan nyawa sehat. Mudahan orang mengampuni Tuhan, mudahan hilang segala macam penyakit. Dikabulkannya kepada kita. Tapi apa saja sesuatu yang berupa sumpahan yang ada baik, itu pun juga kembalinya kepada kita. Di targetnya kita. Yang kedua, bagaimana caranya apa yang keluar daripada mulut kita itu harus sia-sia. Ketika hendak memulai sesuatu, bismillah. Beruntung sesuatu, alhamdulillah. Jadi apa yang keluar daripada mulut kita itu mengandung pahala. Akhirnya di 2024 sebarataan haul pahalanya. Mudah-mudahan kalau kita mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita. Hajat dunia dan kemudahan daripada segala urusan, hajat akhir dan keampunan daripada dosa dan kesalahan, nang biarin disembuhkan, nang bisa penyakit dihilangkan daripada segala macam penyakit, nang bisa hutang tunaskan daripada hutangnya. Dan mudah-mudahan dihindarkan dari hutang-hutang yang mengandung riba, dan mudah-mudahan kita sugihan beratan, sugi hati, sugi harta, sehat afiat, kabul segala hajat, selamat dunia akhirat, terkumpul dan terkumpul juga di akhirat masuk ke dalam surga bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa niyatin shalihah ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Lahir qadrul azim wa diyam sahabat jami'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa aman taqabbala wa rizqan hadha wa shifaan min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka ilman ladunni wal mas'alaba as-safiya al-haniyya wa habiyya wa Allahumma rizqan ikhlas fi talabil ilmi wa fi nasri wa fi jami'i ta'at wal ibadat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al qira'ana min salatil Fatihah wa sunnah Rasulillah wa khususan sahibul hawliyah yakni Syekh Muhammad Salman Mulia wa usulihim wa fadil mutasim dalam hidup manfaatnya berkati bermaksud rahmatihim wa amitna fi terladi mu'afatim nafitan ya maulana yang menjibnya hadan menjib tersenkan bilhabib susan takli hadiatin muslimin akharib wa hadiat ahal muhadirat hadiat dunia bil mesir wa hadiat akhir bil maghfirah susan hadiat seluruh jamaah masjid al-muhajirin amperatul tirak innahu la yaqdi hajat ahad tahiyyutu birahmatika arhamar rahimin wa sallallahu alaihi Muhammad wa sallam qul subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Allah